Terima kasih pemirsa PBS TV Anda yang masih bersama dengan kami. Spesial program di malam hari ini 1 jam saja bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Dan berkaitan dengan keterbukaan informasi pilkada, itu yang menjadi tema kita di malam hari ini. Dan tentunya sudah banyak sekali informasi yang di-share. Semoga saja ini menjadi semacam panduan, begitu kan? Buat kita bertemu dengan pilkada, kita paham, semakin memahami begitu ya. Yang berkaitan dengan informasi apa saja yang sebenarnya memang itu menjadi hak Anda masyarakat di Jawa Timur. Saya ke KPU, Pak, ini terus upaya dilakukan untuk bisa mendorong angka partisipasi, menekan golput juga. Nah, kalau berangkat dari informasi, ini seperti apa sih Pak yang memang menurut Anda layak untuk bisa terus didorong tentunya upaya dari KPU? Ya, banyak hal yang sudah kita lakukan dan akan terus kita lakukan, Mbak Eli ya. Terkait dengan pembentukan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi atau PPID, kita bahkan sudah tidak hanya sekedar membentuk, tapi kita sudah punya aplikasi ePPID. Jadi masyarakat yang ingin mengakses data, mengajukan permohonan informasi, tidak perlu datang ke kantor KPU Jawa Timur, tidak perlu datang ke kantor KPU Kabupaten Kota, bisa lewat handphonenya, mereka bisa mengisi aplikasi itu untuk mendapatkan akses informasi dari ePPID. Kemudian di Kabupaten Kota itu kita punya website yang kita maksimalkan bersama dengan medsos, jadi berbagai kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh teman-teman KPU, Kabupaten, Kota, dan Provinsi, itu selalu kita share, kita posting di laman website kita, di medsos yang kita miliki, agar publik juga tahu, bisa memantau, oh aktivitasnya sekarang KPU dalam melaksanakan pemilihan ini apa saja, tahapannya sudah sampai mana, apa yang akan dilakukan, dan seterusnya. Jadi kita secara berkala itu terus mengupdate informasi-informasi yang memang menarik untuk dikonsumsi oleh publik. Misalnya kemarin pada saat tahapan penyerahan Sarminduk, ya, syarat minimal dukungan calon perseorangan, siapa yang datang ke kantor KPU kita share, berapa KTP yang dibawa. Kemudian nanti selanjutnya ketika verifikasi administrasi, nanti kita share juga berapa jumlah KTP yang dinyatakan memenuhi syarat, berapa yang tidak memenuhi syarat, dan seterusnya. Jadi teruslah apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu kita publis kepada umum, kita sampaikan kepada masyarakat, sehingga masyarakat semakin tinggi tingkat kepercayaannya kepada kami. Kalau tadi dari Bawaslu Jawa Timur menyampaikan 2019 mendapatkan kategori badan publik yang informatif, KPU? Kita udah duluan, mulai tahun 2016 sampai 2018 itu berturut-turut kita. Ya kita beri kesempatan lah pada saudara kita kan begitu. Berarti intinya sudah bersama begitu ya. Pak, tapi apa ukurannya paling tidak tercatatkah masyarakat yang memang sudah memanfaatkan informasi-informasi yang sudah Anda share tadi? Anda menyebutkan kita punya loh ada ePPID, kita punya ini dan sebagainya. Terukurkah mereka yang memang sudah memanfaatkan semua itu, Pak? Jadi begini, kalau pengajuan permohonannya itu disampaikan resmi, itu tentu kita catat. Kecuali kalau misalnya dia langsung mengakses informasi melalui laman website kita di-download misalnya, kita tidak punya data yang dimiliki. Tapi ketika mengajukan permohonan informasi, apakah itu secara langsung atau melalui ePPID, ini kita data, karena tiap tahun itu kita juga punya kewajiban untuk menyampaikan pengelolaan informasi yang kita miliki kepada KAI. Laporan tahunan. Jadi di situ juga mencakup data-data para pemohonnya itu siapa saja, jumlahnya berapa, data informasi dan data apa yang dimohonkan kepada kita. Jadi sangat terukur dan bisa kita pertanggungjawabkan. Baik. Kalau Bawaslu ini pasca pemilihan akan jauh lebih bekerjanya lebih ekstra, benar kah? Seperti itu sebenarnya, Pak? Atau sebenarnya sama aja, pra dan juga pascanya sama kok, memiliki peluang yang sama di sana? Secara psikologis pilkada itu calonnya di daerah masing-masing. Beda dengan pilpres, calonnya di pusat. Sehingga secara psikologis beban penyelenggara di daerah itu lebih ringan menurut Anda? Lebih berat. Karena kalau ada dikit-dikit apa-apa, demonya kan langsung ke kantornya KPU atau kantornya Bawaslu. Gitu. Saya pikir semangat kami setelah mendapat penghargaan sebagai badan yang paling informatif dari Wakil Presiden tahun kemarin, tentu ini harus kami semangat untuk mempertahankan. Sehingga setiap tahapan yang kami lakukan, pengawasan misalnya tahap kampanye, tahapan pemilu maupun pemilihan, kami selalu melakukan rilis di
web kami terkait hasil pengawasan. Oke. Kalau sekarang ini misalnya ada proses rekrutmen kemarin PPK, sekarang PPS di KPU, kami juga melakukan pengawasan. Misalnya dari calon-calon anggota PPK atau PPS itu ditengarai sudah 2 periode atau ini diindikasikan anggota salah satu partai politik sehingga mereka tidak memenuhi syarat. Nah, kami sudah berikan saran perbaikan ke bahwa ini nama-namanya, data-datanya ini. Nah, seperti itu selalu kami rilis, kami informasikan kepada publik terkait hasil kerja-kerja pengawasan kami. Oke, baik. Pak Imaduddin, sebuah kota besar itu apakah lebih identik terjadi sengketa informasi? Kita boleh ambil contoh mungkin Surabaya, Gresik, Mojokerto, atau beberapa kota lain yang berdekatan dengan kota Surabaya, Pak, di Jawa Timur. Ya, identik sih tidak, tetapi lebih kepada kesigapan dan kepemahaman. Ini pihak mana ini? Badan publiknya. Oh, badan publiknya. Karena sengketa itu biasanya lahir dari badan publik yang kemudian tidak merespon atau merespon tapi tidak sesuai yang diinginkan. Itu aja faktornya. Ambil contoh kalau kota Surabaya mungkin. Surabaya ini misalnya begini, di Surabaya ini ada sesuatu yang agak berbeda ya, ada sentralistik. Jadi seperti di kelurahan itu PPID-nya tidak diberi kewenangan untuk melayani permohonan informasi. Sehingga permohonan informasi itu langsung diajukan kepada PPID utama di kota, Pemkotnya. Nah, ini sebetulnya akan lebih efektif dan akan sesuai dengan asas permohonan yang cepat, sederhana, biaya murah. Itu kalau kemudian PPID di kelurahan diberi kewenangan untuk melayani permohonan. Sehingga orang yang akan dari kelurahan itu mengajukan permohonan langsung ke desa itu, tidak perlu lagi ke kota. Karena yang menguasai informasinya adalah di kelurahan ini. Gitu. Itu salah satu contoh. Jadi ini lebih kepada kemauan dari badan publiknya, goodwill badan publik dalam merespon keterbukaan informasi publik itu. Oke, baik. Sebagai closing statement dari Komisi Informasi, ini apa yang bisa Anda sampaikan, Pak? Keterbukaan informasi pilkada. Mungkin ada beberapa poin-poin penting yang bisa Anda remind kembali untuk masyarakat di Jawa Timur, pemirsa BBS TV. Ya, jadi kalau kami berharap keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan pilkada di Jawa Timur ini betul-betul bisa dilaksanakan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Artinya teman-teman penyelenggara pemilu harus betul-betul bisa mematuhi. Terutama kalau ada permohonan informasi, harus betul-betul bisa direspon sesuai dengan jangka waktu yang sudah ditentukan. Sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang memang sudah ditentukan. Jadi jangan sampai kemudian ketika ada permohonan informasi masuk itu diabaikan. Karena ketika diabaikan itu merupakan indikasi yang nanti akan larinya kepada sengketa. Nah, oleh karena itu kita berharap ke depan pelaksanaan pemilu pilkada serentak di Jawa Timur ini nantinya berkualitas hasilnya. Baik. Nah, salah satu indikasi berkualitasnya itu adalah ketika nihil sengketa informasi yang masuk ke Komisi Informasi. Itu harapan kami. Semoga nanti benar-benar ke depannya bisa seperti yang sudah kita perbincangkan di malam hari ini. Terima kasih dari Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur, dari KPU dan juga Bawaslu yang sudah bersama dengan kita di spesial program kita di malam hari ini, pemirsa. Tentunya bersama dengan Komisi Informasi Provinsi Jawa Timur. Terima kasih, semoga apa yang kita perbincangkan di malam hari ini bisa memberikan manfaat untuk kita bersama. Saya Eli Prabowo pamit, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.